Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam kami telah lewati dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Baik, kita akan membaca dalam Habakuk pasal 2, ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Puji nama Tuhan, saudara. Saudaraku, kebimbangan adalah senjata ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan dan menghancurkan iman orang percaya. Rasa bimbang inilah yang mengakibatkan doa-doa kita tidak beroleh jawaban dan kita tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, Yakobus juga menegaskan bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mudah kecewa, menyerah di tengah jalan dan tidak lagi bertekun mencari Tuhan saat mereka belum mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, saudara. Saudaraku, benar apa yang dikatakan oleh pemazmur demikian? Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Nabi Habakuk memberi nasihat agar kita tidak putus asa dan terus menanti-nantikan Tuhan pada waktu kelihatannya janji Tuhan itu berlambat-lambat, karena pada saatnya sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Tidak bimbang dan tidak ragu dan tetap menanti janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada, tapi berusaha untuk menyingkirkan segala kebimbangan yang ada dan menguatkan iman percayanya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk melakukan segala perkara. Bagaimana kita, saudara? Seringkali situasi dan kondisi mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Kita dikalahkan dengan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, sehingga kita pun bertanya dalam hati, apakah benar janji Tuhan itu? Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku? Sedangkan dokter saja sudah angkat tangan. Mari, jangan biarkan logika kita membatasi cara Tuhan bekerja, karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu menyelami pikiran Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Justru dalam keadaan demikian kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan, saudara. Saudaraku, banyak dari kita yang tidak lagi bersemangat mengiring Tuhan dan meninggalkan jam-jam ibadahnya oleh karena kita belum memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bukannya Tuhan lupa dan ingkar terhadap apa yang Dia janjikan, namun terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Dia ingin memproses dan mendewasakan kita. Jadi saudaraku, jangan pernah kita meragukan janji-janji Tuhan.
Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk setia menantikan janji-janji Tuhan, yang kami percaya bahwa Engkau pasti menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.